Saudari-saudara terkasih, seminggu setelah perayaan Paskah kita merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Di awal Ekaristi ini mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kerahimannya yang begitu besar untuk kita. Berkat kerahimannya kita senantiasa dipercaya untuk boleh melanjutkan perjalanan hidup kita. Kerahimannya menganugerahkan pengampunan dan kesetiaannya dalam mendampingi kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan teman-teman muda terkasih di dalam Tuhan, seminggu sudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes memberikan kesaksian bahwa seminggu setelah kebangkitan Tuhan, meskipun para murid telah mendengarkan kesaksian dari beberapa orang wanita yang mendapati kubur Yesus kosong dan memberikan kesaksian tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Meskipun dua dari antara mereka yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus berjumpa dengan Yesus di tengah jalan, mengalami perjumpaan dengan Yesus dan juga mengenali Yesus pada saat Yesus memecah-mecahkan roti di antara mereka, tetapi para murid itu masih hidup dalam ketakutan. Jelas sekali ungkapan ketakutan para murid itu dalam apa yang mereka lakukan. Mereka tinggal bersama di dalam satu ruangan dengan pintu-pintu, jendela-jendela rumah di mana mereka berkumpul, mereka tutup. Kita membayangkan mereka mungkin tidak menyalakan lampu. Mereka mungkin juga tidak mau berbuat keributan di tengah perkumpulan itu, karena mereka sulit untuk keluar dari ketakutan. Di dalam hati mereka mungkin juga ada penyesalan. Penyesalan yang mendalam karena sikap mereka terhadap Yesus ketika Yesus ditangkap. Mereka semua tercerai-berai lari ketakutan. Paduan antara ketakutan dan kecemasan itu mengunci hidup para murid Yesus. Mereka sulit untuk percaya. Di tengah situasi itu, mereka menjumpai Yesus yang bangkit, yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Mereka yang sudah berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit itu tak juga mampu memberikan keyakinan kepada Thomas, salah seorang dari mereka yang saat itu tidak hadir. Mereka sulit, belum mampu meyakinkan Thomas untuk bisa percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Itulah sebabnya Tuhan datang lagi, menjumpai mereka, hadir di tengah-tengah mereka dan berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Tuhan Allah kita di dalam diri Yesus, putranya yang bangkit, sungguh-sungguh menunjukkan kerahimannya. Kerahiman Allah itu nampak dalam sikap Yesus yang begitu setia, begitu sabar, begitu telaten dalam mendampingi murid-muridnya yang begitu lambat untuk percaya. Ketika Tuhan sudah berulang kali meyakinkan mereka dengan menunjukkan bekas luka-lukanya, dengan makan di antara mereka, dan mereka masih tetap belum percaya, mereka tidak dimarahi, mereka didatangi,
mereka diingatkan kembali, mereka dituntun dan dibantu untuk bisa melangkah kepada tahap kedewasaan iman yang selanjutnya. Hal ini menarik, saudara-saudariku terkasih, karena mungkin sikap para murid itulah yang juga adalah gambaran dari sikap kita di dalam beriman. Kadang kita bisa menjadi para murid yang begitu percaya dan setia kepada Yesus, mengikutinya. Bahkan ketika kita sedang bersemangat mengikuti Yesus, kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan dan gerejanya. Tetapi kadang-kadang kepercayaan iman kita dengan mudah melemah. Kita mudah jatuh dalam sikap ketidakpercayaan. Saya merenungkan sikap kita di dalam beriman itu seperti sikap seorang anak balita yang sedang berjalan. Kita bangun, sedikit berjuang dalam menjaga keseimbangan. Lalu belajar melangkah 1 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan. Tetapi kita terjatuh. Dalam kejatuhan itu selalu ada pribadi yang hadir seperti ayah, seperti ibu, seperti mama, papa, yang dengan segera merengkuh kita bangun lagi dan memberi kepercayaan kepada kita untuk berjalan lagi. Dan sikap tindakan itu dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Maka hari ini pantas bagi kita mensyukuri kerahiman Allah yang begitu luar biasa. Karena kepercayaan orang tua kita dalam berjalan secara fisik, kita akhirnya bisa berjalan dengan kuat. Karena mereka percaya kepada kita, karena mereka merengkuh dan membangunkan kita kembali ketika kita dulu waktu balita terjatuh. Tuhan juga melakukan hal yang sama di dalam perjalanan hidup iman kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, kita boleh mengalami kedewasaan di dalam iman. Maka pesan perayaan ini bagi Anda dan saya, bagi kita semua, cukup jelas, yaitu 2 hal ini. Yang pertama, jangan takut untuk melangkah di dalam iman. Mungkin kita lemah dan kurang kuat seperti para rasul, tetapi para rasul berani melangkah maju ke depan. Dan keberanian para rasul itu ditanggapi dengan kasih Tuhan dalam kepercayaan, dalam kesetiaan, dan di dalam kesabarannya. Itulah kerahiman ilahi yang berbuah secara luar biasa. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, kita berjumpa bagaimana iman para rasul yang tadinya begitu rapuh, begitu lemah, begitu sulit percaya itu, ketika mereka percaya bisa menghasilkan kesaksian hidup yang luar biasa. Saya percaya hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua juga bisa seperti itu. Asalkan kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita terus berani melangkah. Karena kita tahu Tuhan percaya kepada kita, suatu saat nanti kesaksian hidup Anda akan mempesona banyak orang dan menghantarkan orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saudari-saudaraku terkasih, di dalam kehidupan kita bersama itu, kecepatan kita dalam menangkap, dalam sampai atau mencapai tahap tertentu, itu tidak selalu sama. Menarik untuk kita renungkan bersama, bahwa di dalam kehidupan para rasul yang tinggal 11 itu, karena Yudas sudah bunuh diri, ada seorang dari mereka yang paling lambat untuk bisa percaya, yaitu Thomas. Terhadap Thomas yang begitu lambat,
daripada teman-temannya untuk bisa percaya kepada Tuhan itu, mereka tidak mengasingkan, mereka tidak menyingkirkan, tetapi mereka dalam semangat persaudaraan tetap merangkul, tetap menganggap Thomas sebagai bagian dari kesatuan mereka. Karena sikap itulah Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya, kita semua, gereja umat Allah zaman ini diajak juga untuk membangun persekutuan umat Allah yang hidup, yang tidak mengasingkan orang, yang tidak menyingkirkan orang, tetapi memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berjalan dalam kesabaran. Kita mendampingi yang lambat di antara kita untuk bisa tumbuh bersama. Buah dari kesabaran itu adalah pengakuan iman yang luar biasa dari Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku, sebuah ungkapan kepercayaan kepada Yesus yang belum pernah diungkapkan oleh seorang dari ke-10 murid yang lain sebelumnya. Kesabaran Anda, kesabaran kita semua dalam mendampingi mereka yang tertinggal, yang bisa siapa saja di dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah anak-anak kita yang tidak terlalu kelihatan cerdas, yang mungkin membuat Anda saat ini merasa jengkel dan mungkin agak malu karena pendidikan mereka, dalam menjalani pendidikan mereka tidak terlalu pandai. Kesabaran itu akan berbuah. Sikap itu mungkin juga muncul dalam diri anggota keluarga kita yang nampaknya begitu bebal, begitu sulit untuk mengerti nasihat-nasihat kita. Kesabaran itu akan membuahkan hasil. Asalkan kesabaran itu kita landasi dengan kepercayaan bahwa Tuhan, Ia yang Maha Rahim itu begitu setia mendampingi dan menyertai kita. Semoga pengalaman kita akan Allah yang Maha Rahim, yang begitu nyata di dalam hidup kita, membuat kita juga berani menjadi pribadi-pribadi yang penuh belas kasih kepada sesama kita.